Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang suka mengkritik gereja dan pelayanannya. Kalau siamas atau penatua sudah datang kasih sampul, mulai menggerutu. Ada orang yang tanya-tanya, kong apa dan tu gereja dah kasih apa tu orang? Apa dan tu sinode dah backing? Apa dan tu wilayah dah kasih? Apa tu jemaat dah kasih? Apa dan tu pelsus dah kasih? Kurang dah bawa-bawa amplop dah kasih pak jemaat. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara, dia malas ibadah, malas merenungkan firman Tuhan, malas berdoa, malas bersekutu, malas menopang pelayanan gereja. Karena kalau orang tahu firman, orang tahu Tuhan, dia tidak akan mengatakannya. Saudara-saudara, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar daripadamu Bapa. Kami mau mengenal Engkau Tuhan dengan benar, dan kami mau taat padamu. Kami bawa hidup kami, buka hati kami. Tuhan, isilah bejana hidup kami. Buat kami mengerti apa mau-Mu Bapa, dan buatlah kami melakukannya. Roh Kudus bekerja bagi hamba-Mu dan bagi kami semua jemaat-Mu yang beribadah bersama di saat ini, supaya pemberitaan firman mengubahkan kami makin dewasa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh menunjukkan kesaksian lewat kebaikan-kebaikan kami. Bapa, ini kami yang berdoa di dalam nama-Mu ya Yesus, firman yang hidup. Kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan kita di minggu ini, kita diberi tema perenungan hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Sebab itu kita akan merenungkan bagian Alkitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19. Sekali lagi bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama dari kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian bagian firman Tuhan di bawah judul Hidup Orang Kristen dan Menderita Sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya pada mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
Demikian bagian Alkitab yang kita baca. Berbahagialah setiap orang yang mau merenungkan firman Tuhan dan yang mau melakukannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu kaisar yang sangat terkenal dalam kekristenan adalah Kaisar Nero. Ia adalah anak adopsi dari Kaisar Claudius yang memerintah sebelum Nero. Tetapi setelah Claudius sang ayah mati, maka Nero naik tata pada tahun 54 Masehi. Dia memimpin Romawi hingga tahun 68 Masehi. Nero terkenal karena kekejamannya. Selain pajak yang tinggi yang dia naikkan dan dia bebankan kepada semua penduduk Romawi termasuk orang-orang Kristen, Nero juga sangat membenci orang Kristen. Alasan mendasarnya cuma satu, karena orang Kristen tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, konsekuensinya sangat berat bagi orang Kristen yang ada di masa pemerintahan Kaisar Nero ini. Orang-orang Kristen dituduh membakar kota Roma, pusat pemerintahan. Sebab itu mereka dicari, dikejar untuk dibunuh, dianiaya, disiksa untuk dibinasakan. Meskipun pada akhirnya pada akhir hidupnya Nero bunuh diri, tetapi namanya begitu banyak mencetak kisah pahit dalam sejarah kekristenan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, banyak ahli menyimpulkan angka 666 dalam penglihatan Rasul Yohanes sebagaimana kesaksian Wahyu 13 ayat 18 sesungguhnya adalah nama Nero. Nama Nero yang disebutkan dengan angka. Sebuah simbol tentang penyiksa umat Tuhan, seorang penentang Allah, seorang yang menganggap dirinya adalah Tuhan, sehingga angka 666 disamakan dengan anti-Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, surat 1 Petrus ini ditulis sekitar tahun 64 Masehi, saat Kaisar Nero berkuasa. Kita bisa bayangkan betapa sulit dan beratnya hidup umat Tuhan di waktu itu. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka harus bertahan, berlari dari satu tempat ke tempat yang lain, bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, menyendiri dan menyelamatkan diri mereka. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan iman ketika di depan mata mereka terus-menerus orang Kristen ditangkap, dibunuh, disiksa, dibinasakan. Tekanan yang teramat besar, saudara-saudara, kalau orang mau jujur, jauh lebih besar daripada serangan wabah penyakit yang kita alami saat ini. Bapak Ibu terus mengirimkan suratnya untuk menasihati jemaat supaya mereka bersungguh-sungguh menampilkan hidup sebagai orang Kristen. Pertama-tama yang wajib dilakukan oleh orang-orang di masa itu, oleh jemaat Tuhan, bahkan orang Kristen sampai saat ini, kata Rasul Petrus, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Petrus menganggap hal ini sangat penting, sebab tanpa penguasaan diri, tanpa ketenangan, orang cenderung menjadi emosional. Orang tidak bisa berpikir jernih. Ketika kita emosional, maka kita cenderung panik dan gegabah dalam bertindak. Keadaan yang demikian bisa membawa orang melakukan dosa. Sebab Bapak Ibu saudara-saudara, dalam tekanan yang besar, natur dosa muncul dengan sangat jelas. Orang ketika dia tertekan, dia mudah tersinggung, dia mudah marah, dia mudah membuat keputusan. Orang ketika dia sedang tertekan, menderita, dia juga gampang menyerah. Orang mudah jatuh dalam dosa. Sebab itu Petrus berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya dapat berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya dapat datang pada Tuhan dengan pikiran yang jernih, dengan berpikir yang rasional, dengan melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Datang pada Tuhan menjadi tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berdoa bukan berarti bahwa secara instan, ketika kita tertekan, ketika kita menderita, lalu kita melipat tangan dan datang pada Tuhan, secara instan keadaan berubah. Orang langsung bisa lepas, terbebas dari penderitaan. Bukan. Tetapi berdoa berarti datang pada Tuhan sungguh-sungguh untuk berserah.
kita menyerahkan hidup kita dan bergantung penuh pada Allah dalam situasi apapun yang kita alami. Karena itu, kuasai diri, jadi tenang dan berdoa memampukan kita untuk mematikan kedagingan dalam diri, membuat kita bisa tenang dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara, dengan sungguh-sungguh berdoa, orang percaya dapat merasakan kehadiran Tuhan yang memberinya kekuatan, damai sejahtera, pengharapan, dan sukacita. Doa membangun hubungan yang erat dengan Allah. Pernahkah kita berdoa, tapi kita tidak merasakan apa-apa? Saudara-saudara mungkin orang bertanya, tapi bagaimana kalau setelah kita berdoa, kita masih saja sedih? Setelah kita berdoa, masih saja khawatir, masih penuh kekhawatiran dan ketakutan, masih penuh dengan kebimbangan, kecemasan, padahal sudah berdoa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau hal demikian masih terjadi pada kita, itu berarti bahwa kita belum bersungguh-sungguh datang pada Tuhan dalam doa. Kalau setelah kita melipat tangan dan bicara pada Tuhan, kita masih dalam keadaan bergumul yang sama sebelum kita berdoa, itu berarti bahwa kita belum bersungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Sebab seringkali meskipun kita melipat tangan, menutup mata dan bicara pada Tuhan, kita bicara dengan tergesa-gesa, kita bicara dalam tekanan, kita bicara dengan beban yang terus dipikul, dan kita tidak melepaskannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di masa pandemi ini, ketika kita semua mengalami begitu banyak pergumulan, kesusahan, maka nasihat ini pun berlaku bagi kita. Mari kuasai diri, jadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh panik, tidak boleh emosional, khawatir dan patah semangat tidak menambah apapun dalam hidup, tidak memperbaiki keadaan. Justru kesaksian dari para medis, para ahli, orang yang hidup dalam tekanan, yang hidup dalam kepanikan, kekhawatiran, melemahkan kondisi fisiknya, imun tubuh bisa menurun. Sebaliknya, tenang dan berdoa dengan sungguh-sungguh memberi kita sebuah keyakinan akan kehadiran Tuhan. Para ahli menyebut bahwa dengan bersukacita, bergembira, maka kondisi fisik kita akan kuat, imun tubuh akan meningkat, bahkan itu dapat menyembuhkan dari sakit. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tapi tidak berhenti sampai pada berdoa saja. Orang yang berdoa harus juga bangkit untuk menunjukkan kebaikannya pada semua orang. Tidak cukup dengan melipat tangan di hadapan Tuhan dan memanjatkan permohonan-permohonan kita, tetapi orang yang berdoa harus juga bangkit dan melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan mau pada orang lain. Orang lain yang dimaksudkan tidak hanya menunjuk pada keluarga, tidak hanya kepada saudara seiman, satu kolom, satu jemaat, satu gereja, sama-sama orang Kristen. Tidak hanya menunjuk pada orang-orang tertentu saja. Kalau kita baik pada dia karena dia baik pada kita, bukan. Tetapi pada orang lain berarti pada siapa saja, pada semua orang. Apakah orang itu kita kenal atau tidak kita kenal, bersaudara atau tidak bersaudara, orang yang baik pada kita ataupun orang yang menyakiti dan melukai kita, pada siapa saja. Kata Rasul Petrus, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan beri. Semua perbuatan baik ini bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berbuat baik, jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan imbalan. Kalau orang baik supaya orang baik pada orang, nanti akan kecewa ketika kebaikan kita tidak dibalas. Kalau kita melakukan kebaikan supaya dipuji orang, maka itu saja upah kita, tidak ada upah yang lain. Kalau kita baik supaya kita mendapatkan penghargaan, nanti kita akan terluka dan kecewa, karena penghargaan dari manusia seringkali berbungkus dengan kemunafikan. Banyak orang memuji hanya untuk menjilat, tetapi menikam di belakang. Dan itu kejahatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Ketika menderita dan tertekan, Petrus menasihati orang-orang percaya untuk menyerahkan jiwanya pada Tuhan, pada Pencipta yang setia, dengan selalu berbuat baik. Bacaan kita di ayat yang ke-19. Itu berarti bahwa sesulit apapun hidup kita, seberat apapun pergumulan hidup kita, orang Kristen harus tetap menjadi orang yang baik. Tidak boleh menjadi orang yang jahat, tidak boleh kehilangan identitas, tidak boleh melepaskan imannya. Dia harus bertahan menjadi orang yang baik. Petrus berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Jangan ada yang menderita sebagai pencuri, sebagai pembunuh, atau sebagai pengacau. Jangan ada yang menderita karena melakukan kejahatan." Kalau kita menderita karena nama Kristus, kalau kita menderita karena melakukan kebaikan, itu adalah sebuah kebahagiaan, sebab itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tetapi jika kita menderita karena berbuat dosa, karena berbuat jahat, maka upahnya adalah maut. Saudara-saudara, karena itu mari kita mengevaluasi setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Apa yang terjadi di sana? Apakah kita mengalami persoalan-persoalan hidup sebagai ujian-ujian iman, ataukah sebagai upah kejahatan yang kita lakukan? Kalau kita menderita karena kita hidup jujur, karena kita berlaku baik, karena kita tulus hati, karena kita bersih dalam hidup, lalu kita mengalami penderitaan, bersyukur dan berbahagialah, sebab Tuhan bersama kita. Tetapi kalau kita menderita karena kejahatan, itu dosa. Atau bahkan ketika kita berbahagia karena curang, kita bergelimangan harta karena korupsi, kita berlimpah-limpah materi karena merampas hak orang lain. Ingat dan percayalah, penghukuman Tuhan pasti terjadi. Karena itu jangan cemburu melihat kebahagiaan orang fasik. Kita menyaksikan mereka seperti di ujung tanduk. Sedikit waktu lagi pasti akan jatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Petrus menegaskan, ingatlah, kedatangan Tuhan sudah dekat. Pernyataan Petrus ini tidak semata-mata menunjuk pada Tuhan bisa datang kapan saja, tetapi juga mau menjelaskan kepada kita bahwa maut bisa datang kapan saja, bahwa waktu hidup ada batasnya, hari hidup ada akhirnya. Orang yang tahu kapan Tuhan datang, tapi orang juga yang tahu kapan maut tiba. Semua ada batasnya. Karena itu lakukan kebaikan selagi Tuhan memberi bagi kita waktu hidup. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbuat baik adalah cara bagi kita untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada dunia. Saat ini dunia sedang dalam gumul, wabah belum tahu kapan akan selesai. Dunia sedang sakit, dunia sedang dipenuhi berbagai kerusakan, sedang ada banyak konflik, sedang ada banyak persoalan, ada banyak kejahatan yang terjadi. Dunia ini membutuhkan kebaikan. Tidak sekedar khotbah-khotbah indah, tetapi tindakan-tindakan nyata yang penuh kasih. Bukan cuma mau bilang anu kasihan, anu katue, anu kasihan, bukan. Tetapi kita yang merasakan kasihan itu bertindak, bergerak untuk melakukan kebaikan, menolong orang lain, membantu, menopang hidup bersama. Bunda Teresa pernah berkata seperti ini, bagaimana caranya supaya dunia mengenal Tuhan Yesus yang penuh kasih itu? Apakah kita harus berkhotbah di tempat-tempat umum? Apakah kita harus berteriak dari atas gunung-gunung? Tidak, bukan itu. Tetapi pulang berdamai dengan tetanggamu dan lakukanlah kebaikan. Tugasmu. Lakukanlah kebaikan yang jadi tugasmu. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak perlu berkhotbah di tempat-tempat umum, tidak perlu naik ke gunung-gunung yang tinggi, tetapi pulang ke rumah dan lakukanlah kebaikan yang jadi tugasmu. Maka dunia akan menyaksikan Yesus yang baik itu di dalam hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudara,
dengan melakukan demikian, hal-hal yang demikian, kita telah menunjukkan siapa Kristus yang kita sembah. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, kita telah menunjukkan siapa Yesus yang penuh kasih itu. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berteriak lebih keras daripada kata-kata yang kita ucapkan. Karena itu perbuatlah yang baik. Rasul Petrus membahasakan, jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Talenta, bakat, karunia. Apapun bentuknya yang Tuhan beri pada kita, pakailah semua itu untuk melakukan kebaikan. Dengan cara demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah menopang orang lain. Jangan biarkan orang lain berjuang sendiri untuk melakukan kebaikan. Kita harus mendukung orang-orang yang melakukan kebaikan. Caranya adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang menjadi bagian kita. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara-saudara, jika torang P1 keluarga berbuat baik. Bayangkan jika torang P1 jemaat semua backing to buy. Kalau lalu kemudian torang P1 kampung, satu desa semua backing to buy. Dia kemudian berimbas satu bangsa backing to buy. Bayangkan ada begitu banyak kebaikan yang bisa terjadi di dunia ini. Tapi untuk bisa mencapai titik itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, harus dimulai dari satu titik awal, kebaikan dari diri sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekali lagi ketika kita melakukan kebaikan yang jadi tugas kita, kita mendukung mereka yang sedang berjuang melakukan kebaikan yang lain. Ketika pemerintah berjuang untuk memutus rantai penularan COVID-19, ketika tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, dan semua yang berjuang di garda terdepan berusaha menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika polisi, satuan tugas berusaha menertibkan, mengamankan, menjaga kestabilan daerah, kestabilan negara. Maka semua kebaikan mereka perlu kita dukung. Lakukan tugas kita, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan. Kita menjaga diri kita, supaya kita mampu bersama-sama menopang mereka untuk memutus rantai penularan COVID-19. Jangan bersikap panik, jangan terlalu khawatir, tapi juga jangan kabal, jangan pandang enteng. Ketika angka-angka yang terkonfirmasi positif naik begitu tinggi akhir-akhir ini, maka mari kita topang mereka yang sedang berjuang untuk melakukan kebaikan. Ketika ada begitu banyak orang melakukan hal-hal baik, lalu kita berpangku tangan, kita pandang enteng, orang bersikap kabal atau masa bodoh, kita melemahkan kesaksian gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara, sangat sedih hati Tuhan ketika penegak hukum berusaha keras memberantas penyakit sosial, tapi kemudian di sana ada warga gereja di meja judi, di sabung ayam, bahkan di prostitusi. Ketika orang-orang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, sangat sedih hati Tuhan menyaksikan anak-anak Tuhan ada di sana dan menjadi pelaku kejahatan. Betapa sedih hati Tuhan menyaksikan orang tua berjuang cari nafkah, banting tulang supaya anak-anak bisa sekolah dan memiliki masa depan yang indah. Tapi kemudian di sana ada anak-anak Tuhan yang tidak mau belajar, yang memberontak terhadap orang tua, yang memilih untuk bergaul bebas. Ada banyak anak-anak yang suka bergabung di micet, tertangkap polisi karena prostitusi online. Ada anak-anak yang menyia-nyiakan waktu hidupnya dan tidak menghormati orang tuanya yang sedang berjuang. Betapa Tuhan sedih. Padahal setiap anak dilahirkan Tuhan di tengah keluarga untuk memiliki masa depan yang indah. Orang tua berjuang. Tapi kalau anak-anak tidak menghargai pengorbanan dan perjuangan mereka, maka sia-sialah segala yang dikerjakan oleh orang tua. Betapa sedih hati Tuhan ketika pemerintah bersusah payah mengatur setiap bantuan supaya dapat menopang kehidupan masyarakat di masa sulit karena pandemi ini. Tetapi ada orang-orang termasuk warga gereja yang bermalas-malasan, tidak mau bekerja, tapi sibuk mengkritik, berteriak-teriak minta bantuan. Belum dapat, belum kalau sombah status. Kiapa dong so dapat, orang belum dapat.
Duh, torang so menderita, torang so susah, nyandak makang. Padahal ne mau bekerja, ne mau berusaha. Tuhan dah kasih sehat, umur panjang, kasih talenta, kasih kemampuan. Tapi tidak mau melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kerja, usaha, jangan gengsi. Lakukan apa saja asal itu benar di mata Tuhan. Topang orang-orang yang sedang berjuang. Jangan orang cuma jadi kaum rebahan, tidur-tidur, malas-malas, kong babataria, kritik orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, ada orang yang suka mengkritik gereja dan pelayanannya. Kalau siamas atau penatua so datang kasih sampul, mulai menggerutu. Ada orang yang tanya-tanya, kong apa yang tuh gereja dah kasih apa orang? Apa yang tuh sinode dah backing? Apa yang tuh wilayah dah kasih? Apa tuh jemaat dah kasih? Apa yang tuh pelsus dah kasih? Kurang dah bawa-bawa amplop dah kasih pak jemaat. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, dia malas ibadah, malas merenungkan firman Tuhan, malas berdoa, malas bersekutu, malas menopang pelayanan gereja. Karena kalau orang tahu firman, orang tahu Tuhan, dia tidak akan mengatakannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada orang yang suka menjatuhkan orang lain ketika orang lain sedang berjuang. Ada orang yang suka mematahkan semangat orang lain yang sedang berusaha. Ada orang yang suka mengucilkan orang lain yang sedang bergumul, termasuk membangun stigma negatif untuk saudara-saudara kita yang bergumul karena sakit terjangkit virus corona. Dosa di mata Tuhan. Bapak Ibu, tindakan-tindakan ini jahat. Mari backing tu bae, supaya orang bisa tongka orang lain, topang orang lain, dan kebaikan kita mendukung kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau orang tanya, kong kalau orang so backing bae dang, kong kalau orang nyandak bae pat orang, kong kalau orang so backing bae dang, apa yang tuh orang mau kasih pat orang? Saudara-saudara, jauh lebih elok kita tidak berdebat tentang kebaikan orang lain, tapi mari tanya pada diri sendiri, apa tape bae? Apa kebaikan yang sudah saya sumbangkan? Setiap hari pastikan bahwa orang menyumbangkan kebaikan untuk dunia ini. Setiap hari, apakah itu batanam, apakah itu penghijauan, apakah itu tentang kebersihan, apakah itu tentang kasih, tentang berdamai, baku bae bertetangga, semua hal baik sekecil apapun. Pastikan bahwa setiap hari kita menyumbangkan kebaikan untuk dunia ini. Lalu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang DP upah? Alkitab menyatakan perbuatanmu akan kembali ke kepalamu sendiri. Kalau torang baik, tu baik itu mau jadi torang pebagian. Kalau tu orang yang torang baik-baik akan nyanda balas torang pebaik, Tuhan mau balas. Dia mau pakai orang lain untuk memberi kebaikan yang jauh lebih besar pada kita. Sebab itu jangan takut untuk melakukan kebaikan. Bagaimana dengan penderitaan? Saudara-saudara, mari izinkan penderitaan, pergumulan hidup membawa kita berlutut dan patuh pada Tuhan. Semakin kita tertekan, semakin kesulitan, mari semakin mendekat pada Tuhan. Semakin kita mengalami banyak persoalan hidup, mari berlutut dan bersungguh-sungguh datang pada Tuhan. Sebab banyak kali badai hidup diluaskan Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan jauh lebih besar dan perlindungannya kokoh atas kita. Banyak kali perlindungan Tuhan hadir dan kita sadari ketika kita sedang ada di tengah badai yang begitu besar ada di hidup kita. Saudara-saudara, percayalah Tuhan tidak pernah salah. Tuhan dapat mengubah keadaan yang baik, bahkan yang buruk sekalipun dapat diubahkan menjadi baik. Tuhan selalu tepat waktu dan caranya ajaib. Imani itu dan mari berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau torang bisa backing yang baik, apalagi Tuhan yang maha baik itu. Kebaikan kita percayalah akan menjadi bagian kita. Seberat apapun pergumulan hidup, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan biarkan penderitaan, pergumulan menggiring kita untuk melakukan dosa. Tuhan menolong kita. Amin.